Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 10. Dengan raungan keras ini, semua orang tercengang. Setelah itu, semua orang buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari akun resmi Emgrand Group. Sungguh. Akun layanan tersertifikasi resmi dari Dihau Group merilis pesan push. Tanda tanya, proyek Hotel Emgrand Group senilai 2 miliar menandatangani mitra pertamanya. Wang Dongshui, wakil ketua grup, dan Xiao Churan, perwakilan Jinling Xiao Group, menandatangani kontrak dekorasi senilai 60 juta yuan. Semua orang jadi gila saat melihat judul ini. Xiao Churan sebenarnya menegosiasikan sebuah proyek, dan jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Ini baru lebih dari setengah jam. Bagaimana bisa semudah itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Xiao Hailong kaget dan menyesal. Sebelum hari ini, Xiao Churan tidak ada bandingannya dalam hal status dan identitas. Jika saya menerima tugas ini kemarin, tidak peduli apakah saya bisa menegosiasikannya atau tidak, saya tidak akan memberi Xiao Churan kesempatan untuk menunjukkan wajahnya. Alhasil, saya menolak karena takut gagal. Tidak masalah jika dia menolak, kuncinya adalah Xiao Churan benar-benar menegosiasikannya. Ini seperti menamparkan wajahmu sendiri. Nyonya Xiao segera mengambil kontrak itu dengan penuh semangat, membacanya dengan cermat, dan tertawa gembira. Oke. Churan, kamu benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar. Setelah itu, dia bertanya lagi, bagaimana kabarmu itu? Xiao Churan berkata, terima kasih kepada wakil pimpinan Wang Dongshui, dia sangat optimis tentang keluarga Xiao kita. Sebenarnya, Xiao Churan ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, ketua grup Dihau mengatakan itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dan tidak seorang pun akan mempercayainya jika mereka mengatakannya. Mendengar ini, Xiao Hailong merasa semakin tidak nyaman dan ingin mati. Pantas saja Xiao Churan mampu memenangkan kontrak tersebut. Ternyata Wang Dongshui dari grup Dihau sangat optimis dengan keluarga Xiao. Bukankah tidak apa-apa kalau ada yang pergi? Saya benar-benar melewatkan kesempatan bagus. Saat ini, Ye Chen berbicara, Hailong, apakah kamu masih ingat taruhan kita? Ekspresi Xiao Hailong tiba-tiba terlihat jelek seperti dia baru saja makan kotoran. Bagaimana mungkin dia tidak ingat taruhannya? Jika kalah, dia harus bersujud 3 kali kepada pihak lain di depan umum. Xiao Churan mendapatkan kontrak dan menjelaskan bahwa dialah yang kalah. Tidak. Bagaimana saya bisa bersujud pada sampah seperti itu? Benar-benar mustahil. Jadi dia segera mengertakkan gigi dan berkata, Ye Chen, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah pecundang yang menikah dengan keluarga kita dan makan makanan lunak setiap hari. Kamu masih ingin aku berlutut dan bersujud padamu? Ye. Chen berkata dengan tenang, dia memang pecundang, tapi kita sudah bersumpah kemarin. Jika ada yang mengingkari janjinya, dia akan mati ayah, mati ibu, mati kakek, dan mati nenek. Ye Chen sengaja berkata-kata, nenek yang sudah meninggal, dengan cara yang sangat kuat. Sungguh. Ekspresi Nyonya Xiao segera menjadi sangat jelek. Dia menatap Xiao Hailong dengan cermat dan bertanya kepadanya dengan suara dingin, apa? Apakah kamu ingin aku mati? Xiao Hailong panik dan berseru, nenek, kamu tidak bisa dibodohi oleh Ye Chen. Dialah yang aku inginkan milikku cucu kehilangan muka dan kamu kehilangan muka. Ye Chen berkata dengan tenang saat ini, Hailong, jangan membodohi nenek di sini. Jangan lupa bahwa kamu bersumpah dengan sumpah yang beracun demi Tuhan, apakah kamu ingin mengutuk nenek? Xiao Hailong terkejut dan berkata, nenek, lelucon itu tidak mungkin benar. Nyonya Xiao berkata dengan wajah dingin, kamu tahu bahwa aku telah percaya pada agama Buddha sepanjang hidupku dan bersumpah demi Tuhan. Beraninya kamu mengingkari janjimu. Nenek. Xiao Hailong benar-benar panik, karena dia bisa melihat nenek itu benar-benar marah. Ketika Nyonya Xiao melihat bahwa Xiao Hailong bahkan akan melanggar sumpah yang berhubungan dengan hidup dan matinya demi dirinya sendiri, Nyonya Xiao membanting meja dan berteriak dengan marah, apakah kamu bertekad untuk melanggar sumpahmu? Xiao Hailong ragu-ragu dan segera membuat perhitungan dalam pikirannya. Jika dia mematuhi taruhannya dan bersujud kepada Ye Chen untuk mengakui kesalahannya, maka dia akan kehilangan muka. Tetapi jika dia tidak mematuhi taruhannya dan membuat marah nenek, dia akan kehilangan semua yang dia miliki di keluarga Xiao. Memikirkan hal ini, meskipun hatinya tidak rela, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, oke. Saya bersedia mengaku kalah. Ye Chen menatapnya sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunggu dia untuk melakukan sesuatu tentang dirinya sendiri. Berlutut dan bersujud. Xiao Hailong merasa kakinya dipenuhi timah, dan dia bergerak selangkah demi selangkah di depan Ye Chen dengan susah payah.
Dia gemetar karena kebencian dan mengatupkan giginya, tapi kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Celepuk. Beberapa orang baik bahkan diam-diam mengeluarkan ponselnya. Xiao Hailong menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, "Aku salah." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan bersujud. Ye Chen berkata, "Saya tidak mendengar apa yang Anda katakan dengan jelas, tolong bicara lebih keras." Xiao Hailong menahan penghinaan dan bersujud lagi, "Saya salah." Ye Chen mencibir dan berkata, "Oh, jadi saya bilang kamu salah, di mana kesalahanmu?" Xiao Hailong siap membunuh Ye Chen, tapi dia masih punya satu busur lagi. Jadi dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, "Saya salah karena saya seharusnya tidak meragukan kemampuan Curan." Setelah mengatakan itu, dia bersujud lagi. Ye Chen merasa sangat senang. Saya sudah lama muak dengan Xiao Hailong ini, dan kali ini saya memanfaatkan kesempatan untuk membiarkan dia berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Rasanya sungguh menyenangkan. Xiao Curan melihat semua ini dengan heran, merasa suaminya tiba-tiba berbeda dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang berbeda, dia tidak tahu untuk sementara waktu. Namun, jika mengingat kembali betapa yakinnya suamiku saat bertaruh dengan Xiao Hailong kemarin, sepertinya dia sudah mengira akan menang. Mengapa dia memiliki kepercayaan diri yang kuat?